Ya, kita langsung mulai aja. Saya siapkan karena cukup panjang ya. Oke, untuk kita belajar tentang Biskin ya, Biskin ini skin ya, skincare itu beda dengan kosmetik. Oke, beda juga dengan obat ya. Nah, di sini sebelum kita masuk sampai ke skincare, kita mesti mempelajari terlebih dahulu ya, yaitu tentang medianya, yaitu pengetahuan tentang kulit ya. Jadi ini sebagai patokan bahwa nanti di lapangan kita pun itu tidak langsung serta-merta menawarkan biskin ya. Oh, ini langsung ini itu sebetulnya bukan, tapi kita itu coba kenali dulu untuk kulitnya ya, karena nanti ketika kita bahas biskin, biskin ini didesain ada dua tipe. Nah, jadi skincare ini tuh patokannya itu kita nggak bisa ikut-ikutan ya, karena apa yang cocok buat teman kita itu belum tentu cocok buat kita ya. Jadi kita yang pertama-tama kita itu perlu belajar terlebih dahulu untuk kulit. Nah, kita mencoba mengenal kulit ya. Nah, kulit ini ternyata itu adalah area yang terluas dan terluar dari organ tubuh manusia. Ya, bahkan nih katanya ya 70% ya 70% dari tubuh manusia itu adalah kulit. Wah, luar biasa ya. Nah, kulit sendiri itu terdiri dari 70% air, ya ini dicatat ya. Air, ini poin penting. 70%-nya itu adalah air. Berikutnya 25%-nya adalah protein ya dan 5%-nya adalah lipid. Oke. Nah, fungsinya kulit itu apa? Yang pertama tentu saja sebagai pelindung, ya. Yang kedua itu perasa, ya. Kita merasakan lewat kulit. Peraba, ya, itu juga lewat kulit, gitu kan. Kita kadang kalau meraba ini permukaannya kasar atau halus, ya. Kalau perasa tadi contoh misalnya panas, dingin, ya. Kemudian pengatur suhu itu juga di kulit ya. Misalnya contoh kalau terlalu panas hawanya, maka biasanya kita akan berkeringat, ya. Kemudian keluarnya kelenjar minyak ya dan juga kelenjar keringat. Ya, itu ada di kulit fungsinya. Kemudian untuk pembuatan vitamin D ya. Jadi ternyata kulit kita ini punya fungsi yang penting ya. Nah, kita mengenal nih bahwa ternyata kulit kita itu terdiri dari tiga susunan ya. Yang paling luar itu namanya epidermis. Nah, kemudian yang di bawahnya itu namanya dermis. Dan yang di bawahnya lagi itu namanya hipodermis. Ya, kita akan mencoba untuk mengenal ya. Epidermis sendiri itu terdiri dari susunan sel-sel kulit ya. Dari mulai korneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan yang paling bawah itu namanya basal ya. Ini masih yang paling luar nih, epidermis ya. Nah, kemudian yang paling luarnya nih namanya stratum corneum. Ini adalah lapisan sel kulit yang paling atas, di mana ini terdiri dari sel kulit yang mati, yang dapat memberikan perlindungan pada kulit. Jadi, memang yang paling luarnya ini sel kulit mati, di mana itu fungsinya untuk memberikan perlindungan. Nah, namun di sini penumpukan sel kulit mati yang berlebihan itu yang membuat kulit itu tampilnya kusam, terasa kasar, kemudian juga mudah timbul tanda penuaan di permukaan kulit ya, dan kemudian menyumbat pori-pori. Nah, yang juga menghambat sekresi kelenjar minyak, kemudian menjadikan munculnya komedo. Nah, ini juga tentu saja dapat mengurangi daya serap pemakaian produk. Oke, jadi yang di lapisan kulit mati ini kita membutuhkan, tapi tidak boleh berlebihan ya, karena begitu berlebihan punya banyak masalah ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi sel kulit mati yang menumpuk atau yang berlebihan tadi. Nah, disinilah yang pertama, intensif membersihkan kulit. Oke, nah ini kaitannya dengan kadang-kadang tuh gini loh. Ah, aku cleansernya nggak usah deh, gitu ya. Aku untuk cuci mukanya nggak usah deh. Ternyata penting loh, ya kan? Karena tadi ya, begitu permukaannya ini sel kulit matinya berlebihan, maka sebetulnya untuk langkah-langkah berikutnya tuh menjadi tidak efektif. Oke, ada eh, bukan tidak efektif itu berarti nggak berfungsi bukan, tapi yang harusnya mungkin kekuatannya tuh sampai 100, gara-gara ini akhirnya menurun kekuatannya, gitu ya. Nah, di sini yang kedua adalah pilih scrub yang lembut. Ya, scrub yang lembut tuh maksudnya gini loh kan, kita itu kan memang perlu untuk membersihkan ya, perlu dikikis gitu ya.
Tapi kan kita nggak bisa pakai amplas gitu ya. Kita nggak bisa pakai sikat karena ini kulit ya, bukan keramik gitu ya, bukan apa kayu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita melakukan peeling atau microdermabrasi ya. Nah, ini bisa dilakukan 1 kali per bulan jika perlu ya. Oke, nah ini tips-tipsnya nih. Oke. Nah, untuk stratum basal ini yang bawah ya, di mana nih lapisan sel kulit yang paling bawah terdiri dari sel yang hidup ya atau sel yang sehat. Ingat ya, ini di sini yang digaris bawahi adalah sel yang hidup dan mampu beregenerasi. Nah, regenerasi sel kulit secara normal ini terjadi dalam siklus 28 hari ya. Ini semuanya ya dari basal sampai ke korneum. Oke, itu siklusnya kalau sehat itu 28 hari sekali. Dia akan terjadi pergantian. Nah, namun di sini bisa saja ada faktor-faktor yang memengaruhi sehingga regenerasinya menjadi melambat. Oke. Nah, apa aja tuh? Yang pertama adalah faktor usia ya. Ingat selalu bahwa kita ini manusia mortal. Ya, mortal tuh artinya ya suatu hari kita pasti akan meninggal gitu kan. Dan lagi kita bukan manusia abadi dan tadi ya seiring dengan usia maka otomatis itu memang melambat ya. Nah, kemudian ya ini yang faktor yang penting ya. Kalau usia tadi itu kita nggak bisa cegah ya. Kita hanya bisa memperlambat, oke, tapi nggak bisa dihindari. Nah, namun yang faktor kedua yaitu kesehatan tubuh yang buruk. Nah, kalau ini yang ini kita bisa atasi ya. Kemudian efek buruk dari lingkungan ya. Ini ada salah ketik ya. Buruk bukan buruh ya. Efek buruk dari lingkungan. Nah, kita perlu lihat lingkungan kita gitu ya. Seperti mungkin polusi udara gitu ya, atau mungkin terpapar sinar matahari langsung terlalu lama, ini bisa berpengaruh ya. Kemudian radikal bebas ya, dan juga faktor stres. Nah, di sini buat teman-teman kalau memperhatikan gambar yang di sebelah kiri, nah ini adalah gambar dari sel kulit yang sehat. Ya, nah sel kulit yang sehat ini kalau dia kemasukan radikal bebas, nah radikal bebas ini ternyata bisa menimbulkan eh, peradangan ya, peradangan dan merusak untuk dinding selnya sehingga kemudian airnya itu keluar ya. Nah, ketika airnya keluar, nah ini kita lihat di gambar yang ini ya. Sel kulit itu terdiri dari membran atau dindingnya. Nah, itu Anda bisa lihat di gambar yang sebelah kiri. Kemudian ada yang kedua ada sitoplasma dan kemudian inti sel atau nukleus. Nah, di sini ketika kena radikal bebas dan inflamasi, airnya itu keluar dari sel. Sehingga apa yang terjadi? Selnya menjadi menua. Nah, gambarnya digambarkan dengan buah anggur ini gitu ya. Kalau anggur yang atas itu sel yang masih seger. Nah, kemudian ketika kena radikal bebas dan inflamasi tadi, dia menjadi mengering gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan sel-sel kulit yang tadi gitu ya. Ketika sel kulitnya pada kering-kering, itulah yang tadi ya kusam, kemudian menjadi melambat gitu ya. Jadi kesimpulannya, ya, kulit yang sehat itu sama dengan sel kulit yang sehat, ya. Nah, di sini kayak contoh nih ya, kalau kita lihat anak bayi, anak bayi itu sel kulitnya sehat banget gitu ya, makanya kulitnya tuh kenceng banget, ya. Oke. Nah, tadi ya, semakin usia, belum lagi pengaruh buruk dari lingkungan, radikal bebas, itu yang semakin merusak. Nah, semakin banyak sel kulit yang rusak, itulah yang membuat kulit itu semakin lama tampilnya tuh jadi nggak bagus gitu loh ya. Cepat muncul tanda-tanda penuaan, kemudian mulai kusam, berkerut, ya, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan dermisnya. Ini adalah lapisan tengah kulit yang terdiri dari kolagen, elastin, pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan melekatnya akar rambut. Nah, teman-teman di sini ini penting ini untuk lapisan dermis ini ya, karena ada kolagen dan elastin. Ini yang nanti akan saling mempengaruhi. Ya, nah di sini sebagai jaringan penghubung yang masing-masing memiliki fungsi yang penting kepada kesehatan kulit. Oke. Nah, di sini kunci untuk kulit sehat. Yang pertama adalah butuh good water. Jadi bukan cuma sekedar air, tapi butuh air yang baik. Nah, air yang baik itu kan tentu saja nanti akan memperhitungkan contoh pH, ya. pH-nya harus tertentu. Nah, maka di sini sebetulnya tipsnya ya, menggunakan skincare yang terbaik itu
Kalau saat ini yang terbaik itu disarankan menggunakan air mineral, ya. Kenapa kok nggak air tanah ya? Misalnya contoh air pump atau air sumur gitu ya. Karena menggunakan air tanah atau air sumur, pH-nya ini bisa berubah-berubah ya, karena pengaruh iklim, pengaruh cuaca gitu ya, kondisi tanah itu yang membuat air itu bisa menjadi berubah-berubah pH-nya. Tetapi kalau air mineral itu cenderung pH-nya lebih terjaga ya. Jadi disarankan kalau betul-betul ingin hasil yang terbaik gunakanlah air mineral. Oke. Yang kedua butuh antioksidan ya atau bahasa lainnya tuh good nutrition ya, nutrisi yang baik. Nah, dua faktor ini itu yang akan mempengaruhi kepada anti aging ya atau mencegah penuaan dini. Oke. Jadi kalau anti agingnya bagus, nah sistem antioksidannya bagus, ini yang membuat bisa mencegah penuaan. Ya, makanya ada ya orang-orang yang usianya sudah lanjut tapi kulitnya tuh masih terlihat kenceng, bersih ya, terus kemudian glowing gitu ya, rasanya tuh apa kayak bersinar, bersih gitu ya. Nah, itu karena kulitnya tuh sehat. Oke. Nah, di sini yang penting 60% dari tubuh kita itu adalah air. Jadi menggunakan air khusus untuk membangun sistem antioksidan yang paling efektif. Tadi ya, pakai air mineral. Nah, ini adalah salah satu inti dalam membangun struktur biskin. Nah, di sini kalau untuk biskin nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada waktu kita di biskin ya. Kenapa kita airnya pun itu nggak sembarangan pakai air gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi di sini kita pahami dulu bahwa ternyata tadi ya karena kulit kita tuh di awal tadi kan ya 70% itu terdiri dari air, makanya pemilihan air ini nggak bisa sembarangan ya. Nah, next yang harus dilakukan. Nah, di sini kita perlu merawat ya. Nah, ini kita pahami dulu, oke? Nah, di sini Anda bisa lihat strukturnya untuk kulit ya. Yang luar tadi sekali lagi epidermis, kemudian dermis, dan yang di bawah adalah hipodermis ya. Nah, di sini yang kita harus perhatikan ya, untuk di lapisan dermis ini ada namanya elastin dan kolagen. Kenapa? Karena ini perannya penting ya. Nah, sekarang kita mengenali dulu. Ternyata kulit itu, ya kita mengenali untuk jenisnya dan kondisinya, dibagi menjadi tiga besar, yaitu berminyak, normal, dan kering. Nah, teman-teman di sini yang perlu diperhatikan tuh gini ya, kalau walaupun jenis kulit seseorang itu kering, bukan berarti dia nggak punya kelenjar minyak ya. Jadi tetap ada, pasti tetap ada minyaknya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau oh ada berminyak pasti nggak kering, nggak juga gitu ya. Atau sebaliknya kalau kering itu berarti nggak boleh ada minyaknya sama sekali, nggak gitu ya. Walaupun kering itu tetap ada minyaknya ya. Nah, antara berminyak dengan normal, normal kombinasi itu nanti ada normal berminyak ya. Dan juga antara normal kombinasi dengan kering nanti ada namanya normal kering gitu ya. Oke. Nah, di sini bagaimana caranya kita menganalisa kulit? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita perhatikan. Ternyata ada tiga cara dan tiga-tiganya harus dilakukan sekaligus. Jadi bukan melihat, bukan cuma salah satu ya, tapi tiga-tiganya. Yang pertama adalah dengan cara melihat. Nah, melihat ini kita melakukan amati kondisi kulit wajah. Maaf. Dan di sini kita itu nggak bisa melihatnya dengan cara jarak jauh gitu ya. Kita perlu lebih mendekat untuk kita bisa melihatnya ya. Maka kalau ini untuk prospek kita perlu minta izin gitu ya. Izin ya, saya mau boleh lihat untuk kulitnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk kulitnya yang dilihat apa? Yang pertama keaktifan minyak di wajah ya. Kemudian yang kedua kondisi pori-pori dan yang ketiga kita lihat masalah-masalah kulit yang tampak pada wajah. Karena nanti ada yang khas ya. Kalau di kulit yang cenderung berminyak atau berminyak, masalahnya apa? Sedangkan di kulit yang kering ya, cenderung kering itu masalahnya apa itu akan beda. Jadi dengan melihat kita bisa mulai mengenali. Yang kedua itu menyentuh ya. Nah, kalau ini ya memang perlu izin lah, sekali lagi perlu izin ya untuk menyentuh dan menyentuh ini dengan punggung tangan ya kita bisa sentuh gitu ya. Nah, kita bisa merasakan tekstur kulitnya. Kalau berminyak dia akan cenderung lebih ke lengket gitu ya. Lengket, halus gitu ya. Kalau kering itu nanti akan lebih cenderung ke kasar, tipis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan bertanya. Nah, ini tanyakan apa yang dirasakan jika menggunakan krim.
Nah, apakah kalau pakai krim itu akan terasa lengket, atau biasa aja, atau justru akan nyaman? Nah, biasanya kulit yang cenderung kering itu kalau menggunakan krim itu akan merasa nyaman. Sedangkan kalau kulitnya itu cenderung ke berminyak, dia akan merasa lengket, ya. Gitu. Nah, itu juga salah satu kenapa produk Biskin ini tuh nanti akan dibagi dua gitu loh ya. Oke, nah ini kita pelajari ciri-cirinya ya, untuk teman-teman juga boleh di screenshot ya. Nah, di sini untuk ciri-cirinya yang paling kiri ya, yang berminyak, itu biasanya ciri-cirinya dia akan mengkilap di seluruh wajah. Kemudian pori-porinya lebar. Nah, pori-pori ini juga kita kadang amati perlu beberapa kali. Kadang-kadang pori-pori ini kan juga bereaksi ya, misalnya karena masalah cuaca gitu juga bisa bereaksi ya. Terus biasanya itu akan berkomedo atau berjerawat. Kemudian kalau disentuh itu akan cenderung lengket. Ya. Nah, di kulit yang berminyak ini cocok menggunakan produk dengan tekstur yang lotion atau gel, ya, lotion atau gel. Nah, di kulit yang normal ini biasanya punya ciri-ciri berminyak di area T-zone. T-zone itu di sini ya, dahi dan di batang hidung sini ya. Ini membentuk T. T-zone-nya tuh biasanya berminyak. Kemudian yang kedua, pori-porinya sedang, ya nggak terlalu besar. Kemudian bisa saja dia berkomedo, ya. Komedo ini tuh karena ada debu-debu yang kejebak oleh minyak-minyak tadi. Itu yang biasanya menyebabkan komedo, ya. Nah, kalau disentuh ini cenderung halus dan lembut. Kemudian, nah ini berbahagialah ya yang kulitnya normal, normal kombinasi. Kenapa? Karena ini cocok semuanya ya. Mau menggunakan tekstur apa saja ya, baik gel, lotion maupun krim itu cocok semua gitu ya. Berbahagialah yang normal. Nah, untuk jenisnya yang kering, dia akan tampak kusam, pori-porinya cenderung kecil. Nah, muncul garis-garis halus dan kerutan. Kemudian biasanya punya masalah dengan flek ya. Nah, kalau disentuh itu terasa tipis dan ada rasa-rasa kayak kasar, ya. Nah, di sini untuk jenis kulit kering itu cocoknya menggunakan tekstur yang krim, ya. Oke. Nah, di sini kita melihat ya, kulit yang menua dan kulit yang muda. Sekali lagi, ini yang pertama karena faktor usia ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada dua gambar ini. Ya, gambar yang kiri itu adalah ciri-ciri gambar kulit yang menua ya. Mulai ada tadi ya garis-garis gitu ya. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan kulit yang muda ini cenderung mulus ya. Mulus nih permukaannya kelihatan ya, mulus. Jadi tadi ya kalau di permukaan itu kelihatannya ya kalau yang kulit muda itu kenceng ya, kenceng dan nggak banyak kerut-kerutan. Sedangkan kalau yang semakin menua tuh mulai timbul kerutan-kerutan gitu ya. Nah ini kan tadi ya berhubungan dengan regenerasi sel, elastisitas gitu ya. Kalau mungkin yang cenderung muda itu kalau senyum kan kadang ada garis-garisnya, tapi langsung bisa hilang gitu ya karena elastisitasnya bagus. Tapi kalau elastisitasnya semakin menurun, nah itu garisnya nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, di sini penuaan itu yang pertama namanya intrinsic aging ya. Intrinsic aging ini adalah perubahan kulit yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia ya. Jadi ini penuaan yang alami ya. Semua orang pasti akan mengalami gitu ya. Dan ini terjadi di seluruh tubuh, bukan cuma di wajah doang gitu ya. Nah, penuaan intrinsik tidak dapat dihentikan ya tadi karena kita pasti akan menua gitu ya. Tetapi dengan menggunakan produk perawatan bisa menunda lajunya penuaan kulit gitu ya. Makanya tadi yang saya cerita di awal, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara usia udah 60-an gitu ya, bahkan sudah ada yang 70-an, tetapi karena perawatannya selama ini bagus, itu kulit itu rasanya kayak masih usia 30-an gitu ya. Jadi masih kenceng gitu. Oke? Gitu ya. Nah, itu intrinsic aging. Kalau extrinsic aging ini adalah faktor dari luar ya. Penuaan yang terjadi karena efek buruk dari lingkungan. Dan ini biasanya terjadinya setempat-setempat ya. Jadi nggak menyeluruh, beda dengan intrinsik tadi. Nah, ini dapat dicegah dengan bahan antioksidan ya, good nutrition dan tabir surya. Oke? Nah, kemudian yang satu lagi adalah hormonal aging ya. Ini hormonal aging ini pada dasarnya intrinsic aging juga ya, terutama ini kan
Contoh pada wanita yang sudah mulai mengalami menopause ya. Menopause ini kan salah satu fase ya di mana seorang wanita itu mengalami penurunan hormon estrogen. Tentu saja ini ya udah beda ya karena tadi hormon estrogen sendiri sebetulnya kan sangat berpengaruh gitu ya. Ketika hormon estrogennya menurun, maka mulailah terjadi hormonal aging ini gitu ya. Perubahan yang terjadi bukan hanya karena ketidakseimbangan hormon, tetapi juga karena bertambahnya usia. Nah, di sini memerlukan perawatan yang lebih intensif gitu ya, yang lebih betul-betul serius gitu ya. Nah, oke, mungkin untuk pengenalan akan kulit kita selesai ya. Nah, mungkin dari sini teman-teman yang mungkin ingin bertanya seputar kulit, boleh ya untuk ditulis di chat. Oke, ya, welcome untuk teman-teman yang barusan bergabung ya, Ibu Lili, ya, Seneman, Bu Hinca, ya, Pak Agus Supriyadi. Kita akan lanjut ya. Nah, setelah kita tadi mengenal kulitnya, sekarang kita mulai masuk lebih dalam ke produknya ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua setelah ini ketika di lapangan jangan langsung ke produk, tapi mulailah dengan bertanya terlebih dahulu. Kita tadi ya pakai 3 cara tadi ya, melihat, kemudian menyentuh dan bertanya. Untuk apa? Mengenali terlebih dahulu jenis kulitnya ya, karena dari situ barulah kita bisa masuk ke produk apa yang akan sesuai untuk dia ya. Tadi sudah dijelaskan ya, saya ulang sedikit lagi bahwa kalau kulitnya berminyak itu yang cocok adalah produk-produk yang bersifat lotion atau gel. Kalau kulitnya kering, yang cocok itu yang berupa krim, ya. Nah, kecuali kalau kulitnya normal, enak, udah berbahagialah yang kulitnya normal, pakai apa aja masuk, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke yang Biskin product knowledge-nya ya. Nah, teman-teman, ini cukup panjang, jadi teman-teman tolong ini buat yang nyaman ya. Kalau memang mungkin ini perlu minum atau mungkin perlu snack ya, boleh ya, karena memang ini agak cukup panjang ya. Oke, nah kita sebentar ini belum, bentar, slide-nya saya betulin dulu. Ya, jadi memang ini cukup panjang karena eh, cukup banyak ya nanti ya yang kita perlu pelajari di product knowledge-nya Biskin ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita mengenal dulu yang namanya Six Core Antioxidant System ya. Karena ini yang spesial yang ada di dalam Biskin ya. Sebetulnya Biskin sendiri itu adalah sebuah singkatan ya. Oke, tapi saya nggak jabarkan di sini, tapi sebagai informasi aja buat teman-teman, Biskin ini diformulasi dan diproduksinya di Korea Selatan ya, dan hari ini industri kecantikan itu kiblatnya ke Korea Selatan ya. Dan berita baiknya buat kita, kita ini kan termasuknya orang Asia, ya. Jadi formulanya yang dibuat oleh Korea ini itu lebih cocok, lebih masuk untuk jenisnya kulit orang Indonesia ini gitu ya, dibandingkan dengan skincare yang mungkin mengacunya lebih ke jenis kulitnya orang Barat ya, seperti buatan Eropa atau Amerika. Ini Korea ini lebih cocok gitu ya. Nah, apa yang spesial di dalam Biskin yaitu namanya Six Core Antioxidant, dan ini teman-teman pelajari. Kenapa? Karena ini kekuatan kita di sini. Hari ini Biskin kita ini satu-satunya skincare yang punya kandungan antioksidan itu terbanyak di dunia ya. Nggak ada yang sebanyak ini. Apa aja itu? Yang pertama, kita melihat yang gambar sebelah kiri ya, yaitu ada glutathione, ya, glutathione. Ini dari asparagus ekstrak ya. Asparagus itu sayur ya, sayur asparagus ya. Kalau di restoran Chinese food ada tuh ya, sop asparagus gitu ya. Kemudian ada alpha lipoic acid atau nanti disingkat ALA ya. Nah, ini dari brokoli, sayur brokoli gitu ya. Kemudian ada CoQ10, itu dari pipi placenta ekstrak. Nah, ini sejenis kacang ya, sejenis kacang polong. Kemudian yang dipatenkan, yaitu ada trademarknya ya, dipatenkan. Itu namanya 7B complex ya. 7B complex ini adalah kombinasi dari 7 macam buah beri, di mana 7B complex ini akan menghasilkan vitamin C dan vitamin E ya yang sangat spesial. Dan yang kita patenkan berikutnya adalah B2O ya, B2O complex water. Di mana B2O ini adalah gabungan dari 4 produk lebah
yang dikombinasi dengan air yang diambil khusus dari mata air jeju. Ya. Nah, six core ini itu adalah kunci anti penuaan dari biskin ya. Nah, di mana ini tujuannya untuk kulit itu bisa tetap sehat dan tetap muda ya. Tadi ya, kalau rutin itu jadi awet muda. Nah, kulit terlindungi dan terhidrasi dengan baik ya. Dan ini teman-teman semua ada ya di semua produk Biskin. Kecuali V3 ya. V3 itu yang serumnya V ya. Nanti kita akan belajar. Nah, tapi kalau pokoknya selainnya V3 semuanya ada six core antioksidannya gitu ya. Oke. Nah, ini terdiri dari apa sih? Yang pertama jelas vitamin C ya. Ini kita sudah pada tahu semua ya kalau vitamin C itu sangat penting ya. Fungsinya adalah melawan radikal bebas dan penuaan dini, di mana vitamin C ini larut dengan air dan bekerja di dalam sel. Vitamin E ini melindungi kulit dari efek radikal bebas, menghambat proses pembentukan warna ya. Ini biasanya yang cenderung ke flek ya. Kemudian vitamin E larut dalam minyak, bekerjanya di membran sel. CoQ10 itu memperbaiki kerusakan kulit dengan menstimulasi kolagen. Ya, tadi kolagen adanya di lapisan dermis ya. CoQ10 itu mudah larut di dalam minyak. Kemudian ALA, alpha lipoic acid itu menetralisir radikal bebas, meningkatkan kecerahan kulit. Kemudian dengan aksi ganda larut terhadap air dan minyak. Oke. Kemudian glutathione ya, mencegah kerusakan jaringan kulit, mengaktifkan potensi pencerah kulit dengan vitamin C. Nah, glutathione ini mudah larut dengan air ya. Dan kemudian B2O yaitu antibakteri, antiinflamasi atau anti peradangan, meningkatkan kelembaban ya. Kemudian formula berbahan dasar air khusus Biskin, di mana ini terdiri dari produk perlebahan dan air dari mata air jeju ya. Nah, mungkin kalau ditanya, kenapa sih kok mesti mata air jeju? Nah, teman-teman sekali lagi, karena ini buatan Korea, di Korea sana mata air atau air yang diteliti ya dan paling bagus kualitasnya itu adalah air dari Jeju ya. Jeju itu pulau ya, pulau yang agak terpisah ya dari pulau utamanya Korea ya. Dan di situ ada mata airnya tuh bagus banget. Oke, gitu ya. Nah, kita mulai belajar yang pertama yaitu Biskin Vita Advance ya. Vita Advance ini ditandai dengan V dan garis warna orange ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar produknya yang ada di sebelah kiri itu ada garisnya warnanya orange. Nah, itu sudah pasti seri V ya. Nah, di sini fokusnya adalah yang pertama vitalitas kulit ya. Kemudian kedua elastisitas kulit, kekencangan kulit, kecerahan kulit, tekstur kulit, mengatasi tanda penuaan di permukaan kulit dan menjadikan kulit sehat dan muda ya. Ini fokusnya dari seri V. Nah, di sini kita bahas dulu ya sedikit tentang penyebab kulit yang menua. Ya. Nah, yang pertama itu adalah regenerasi sel kulit berjalan lambat ya. Tadi ya bisa jadi karena usia ya. Di mana ini menyebabkan terjadinya penumpukan sel kulit mati sehingga tampak kusam di permukaan kulit. Nah, kemudian di sini ada asam hialuronik itu yang menurun. Nah, ini menyebabkan kulit itu menjadi kering, mulai muncul garis halus dan kulitnya kendur. Yang ketiga, ini kombinasi ya, berkurangnya kolagen, elastin, dan asam hialuronik sehingga hilangnya kelembaban, penurunan elastisitas, dan juga kekencangan kulit. Ya, nah ini adalah penyebabnya. Oke. Nah, di sini sekali lagi ya, tadi kan kita udah bahas ya tentang aging ya, ada intrinsic aging, extrinsic aging, di mana kita itu dengan merawat, kita itu bisa menunda ya, menunda atau memperlambat kulit menua ya, dan memastikan ya kolagen, elastin, asam hialuroniknya ini bagus gitu ya. Nah, di sini untuk V-Line sendiri, itu bahan aktifnya apa saja sih? Yang pertama, PCID ya, yaitu fungsinya mencerahkan, meningkatkan kolagen, elastin, dan hyaluronate, dan mengurangi kulit kendur. Ya, tadi ya, sehingga kulit itu akan terasa lebih lembab, kencang, gitu ya, elastis. DL-panthenol, di mana ini akan melembabkan, mencegah penguapan kadar air, dan mempertahankan elastisitas dan kelembutan kulit. Kemudian
non-apeptide 11, yaitu menstimulasi produksi kolagen, elastin, dan hyaluronate, meningkatkan elastisitas dan kekencangan kulit. Kemudian berikutnya Tulipa gesneriana phytoplacenta extract. Ya, ini diambilnya dari bunga tulip gitu ya. Meningkatkan metabolisme sel dan oksigenasi ya. Jadi kita tahu bahwa kita itu bernafas kan butuh oksigen. Dan sebetulnya setiap sel-sel tubuh kita itu butuh oksigen gitu ya, termasuk di sel-sel kulit itu juga butuh oksigen. Tetapi kadang-kadang ya karena gangguan metabolisme ataupun gangguan-gangguan pada sel kulit, bisa saja sel-sel kulit itu kemampuannya untuk mengikat oksigen itu menjadi menurun, gitu ya. Kemudian membantu sintesa untuk kolagen dan mempertahankan kadar air ya sehingga kulit pun jadi lebih lembab ya. Kemudian SM5 ya, ini menenangkan kulit, memperbaiki kerusakan jaringan kulit dan menghambat produksi melanin ya. Melanin ini nanti kaitannya dengan flek. Oke, nah ini untuk cara kerjanya ya. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kiri ya. Lapisan kulit. Nah ini kalau kulitnya yang udah menua itu di sini Anda bisa lihat ya gambarnya tuh bergelombang gitu ya. Jadi udah nggak rata. Kalau kulit yang muda dan sehat itu akan kenceng itu akan rata gitu ya. Nah, di sini V-line itu bekerjanya di permukaan kulit hingga ke lapisan tengah. Jadi bukan cuma di luarnya doang, tapi sampai ke tengah ya, sampai ke dermis. Oke. Di mana di sini yang pertama, seri V ini akan mensuplai untuk antioksidan, yaitu melindungi permukaan kulit, menetralisir radikal bebas, dan mengurangi oksidasi. Ya, punya 4 bahan aktif yang membantu proses peremajaan kulit, meregenerasi sel kulit, menstimulasi kolagen, elastin, dan meningkatkan kecerahan kulit. Ya, SM5 ini bahan aktif yang menenangkan, mengurangi sensasi yang ditimbulkan produk sebagai anti iritasi dan juga inflamasi ya, anti peradangan juga ya. Oke, nah kita mulai ke yang pertama ya. Nah, di sini teman-teman produk kita ini smart ya. Jadi produk cerdas di mana kemasannya itu ya smart packaging itu mudah sekali ya teman-teman. Kalau setelah ini nggak perlu dihafalkan namanya soft bed cleanser, nggak perlu. Anda cukup sebut V1 ya. Dan kalau Anda perhatikan nanti di produknya ya, kalau Anda sudah pegang produknya, di situ ada angkanya 1. Ya, makanya setelah ini akan disebut V1. Jadi kalau untuk urutan cara memakai, ya termasuk saya yang pria pun yang selama ini nggak biasa pakai skincare ya, ternyata saya nggak perlu belajar rumit-rumit. Saya hanya perlu mengikuti nomornya aja gitu ya. Pasti dimulai dari 1. Nah, pasti dimulai dari cleanser. Nah, soft bed cleanser atau V1 ini itu adalah membentuk busa yang lembut ya. Jadi nanti kalau sudah dikeluarkan di telapak tangan ya, ambil aja itu perlu hanya sedikit kok. Paling mungkin 1 biji kedelai gitu ya. Kemudian Anda basahi tangannya, Anda ratakan dulu. Jadi jangan langsung di kulit wajah tapi di tangan di telapak tangan dulu di. Nah, sebelum Anda aplikasi ini pastikan telapak tangannya udah bersih ya. Jadi Anda cuci tangan dulu. Karena kalau enggak artinya Anda sedang cuci tangan pakai V1 gitu ya. Makanya tangannya harus bersih dulu, cuci tangan dulu, baru V1-nya dikeluarkan di telapak tangan. Tadi ya 1 biji kedelai, eh, Anda basahi sedikit, Anda ratakan, baru diaplikasi di kulit wajah gitu ya. Dia akan memberikan busa yang lembut, mengangkat semua jenis make up, dan kulit tetap lembab setelahnya ya. Jadi setelah pakai itu tuh nggak membuat terus kulitnya jadi kering terus kayak narik banget gitu loh. Nah, dia itu punya butiran scrub yaitu microcrystal cellulosa. Jadi scrubnya tuh ada tapi kecil banget gitu ya, lembut banget sehingga nggak merusak di permukaan kulit. Di mana fungsinya itu adalah mengangkat sel kulit mati dengan lembut ya. Nah, di sini juga mengandung vitamin C, antioksidan, dan juga mencerahkan kulit. Dan V1 kita ini sebagai pemenang dari Face Saver Foam dari Beauty Insider 2018 ya. Nah, ini ajang untuk skincare ya yang bergengsi ya, di mana memang Beauty Insider ini secara aktif ya biasanya kalau ada skincare baru yang muncul, mereka itu akan membuat review.
ya. Dan kalau hasilnya betul-betul bagus, mereka akan memberikan penghargaan ya. Dan artinya teman-teman kita pede ya bahwa ternyata cleanser kita yang V1 ini tuh bagus banget ya. Makanya dapat penghargaan. Oke. Yang kedua itu adalah V2 ya. Jadi tinggal sekali lagi produknya nanti ada angkanya 2 ya. Berarti habis 1, 2. Nah, gampang ya. Jadi udah pakai yang cleanser, maka yang kedua kita akan pakai namanya Natural Balance Essence ya. Dia bentuknya basisnya adalah air ya, bukan alkohol, tapi air, water base. Di mana fungsinya menyeimbangkan pH kulit. Nah, kenapa perlu diseimbangkan dulu? Karena gini, kalau pH kulitnya ini belum netral ya, belum seimbang, maka untuk langkah-langkah berikutnya itu tidak dapat diaplikasi dengan sempurna. Ya, sayang ya. Jadi nggak bisa terserap dengan baik. Padahal tadi ya di awal kita udah baca bahwa V itu bekerjanya di lapisan kulit atas dan tengah. Nah, kalau cuma di atas doang nggak sampai ke tengah, maka efeknya itu nggak bisa bagus gitu loh. Oke? Jadi kalau misalnya nih ada orang yang, buat apa sih yang V2-nya nggak usah deh, sayang ya. Karena ini punya fungsi yang juga penting loh. Kalau kita lewatkan yang seri 2, nanti yang seri berikutnya nggak bisa kerja dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah meningkatkan daya serap kulit terhadap pemakaian produk. Nah, ini yang tadi barusan saya ceritakan. Jadi kalau pakai yang V2, maka daya serapnya itu akan bagus. Ya, bebas minyak dan alkohol. Nah, kemudian meningkatkan kesegaran pada kulit. Jadi kulit pun tuh jadi lebih rileks gitu ya, lebih segar, lebih fresh ya. Oke. Nah, dan sekali lagi ini barang bagus ya karena dapat penghargaan yaitu winner Best Essence for Dry Skin ya dari Cleo ya. Nah, ini ya jadi PD ya karena ini ternyata bagus juga ya dapat penghargaan. Oke, next berikutnya yang ketiga ya. V3 yaitu Intense PAF Concentrate ya. Nah, ini adalah serum. Oke, serum vitamin C di mana ini adalah vitamin C murni 20% ascorbic acid ya. Dan ini bagus banget. Kemudian dia stabil, berdaya serap tinggi, meningkatkan vitalitas kulit, meningkatkan kolagen, memperbaiki sel kulit ya, meremajakan, mengencangkan dan meningkatkan kecerahan kulit ya. Dan ini merupakan pemenang untuk Beauty Insider ya 2018, juga pemenang untuk Cleo ya dan sebetulnya masih ada lagi yang lain ya yang belum disebutkan di sini ya. Jadi V3 kita ini bagus banget ya. Dan itu kalau kita rutin pakai ya, itu glowingnya bagus banget. Nih, jadi hasil uji setelah pemakaian 6 minggu ya. Jadi teman-teman ini diukurnya dalam 6 minggu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang tanya ya, kepengennya tuh sekali pakai langsung kelihatan. Teman-teman gini, kalau skincare itu sebetulnya kan fungsinya pertama merawat, memperbaiki ya. Jadi cerahnya itu betul-betul cerah yang alami. Kalau yang sekali pakai langsung cerah, hati-hati ya. Seringkali itu justru malah nggak alami ya. Jadi di sini kita butuh proses ya. Nah, semakin kulit itu yang selama ini kulit yang nggak pernah mungkin kena paparan kimia ya, artinya kulit yang betul-betul alami gitu ya, itu kelihatan hasilnya tuh semakin cepat gitu ya. Tapi kalau mungkin yang udah kena krim-krim racikan gitu ya atau punya masalah kulit memang ini biasanya lebih takes time ya, lebih butuh waktu. Nah, di sini setelah pemakaian 6 minggu, 95 responden merasa kulitnya lebih lembab dan lebih elastis ya. Kemudian 95 responden itu merasa kulitnya jadi lebih halus. 90% responden merasa kulit kerutannya itu berkurang dan lebih cerah ya. 85% responden merasa kulitnya jadi lebih kencang ya. Nah, ini salah satunya kalau testimoni saya adalah sama tante saya sendiri ya yang hari ini umurnya udah 70 something ya, 70 lebih. Setelah pakai V3 ini memang beliau juga mengatakan ini ya responnya sama ya, dia merasa kulitnya tuh lebih kencang dan kerutannya tuh berkurang gitu ya dan juga jadi lebih glowing ya. Nah, di sini ini ada rekomendasi untuk pemakaian ya, karena di sini ini vitamin C konsentrat 20%. Jadi untuk teman-teman yang pemakaian pertama kali dianjurkan ya, untuk pertama kali itu dilakukannya cukup 2 kali seminggu ya. Nah, tapi ini sekali lagi gini ya,
ini kan anjuran ya, yang artinya tuh bisa jadi kondisi kulit tiap-tiap orang itu kan berbeda, ya. Ada orang-orang yang kulitnya mungkin lebih tahan ya, lebih mudah beradaptasi. Jadi pemakaian setiap hari nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda mungkin merasa kulitnya lebih sensitif, Anda dianjurkan pertama kali itu pakai cuman seminggu 2 kali. Contoh misalnya hari Senin dan hari Kamis gitu ya. Nah, Senin, Kamis pakai. Artinya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu enggak gitu ya. Nah, lakukan ini selama 2 minggu. Nah, berikutnya setelah 2 minggu, Anda baru pakai 2 hari sekali. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, gitu ya. Nanti Selasanya libur, Kemisnya libur, Sabtu Minggu libur, gitu ya. Lakukan ini selama 2 minggu. Kalau sudah, baru Anda lakukan 1 kali sehari ya. Misalnya Anda pilih mau pagi atau malam. Ya, kalau saya saran biasanya enak pagi gitu ya. Karena kan sekaligus biar Anda juga tampilnya bagus gitu ya kalau saya. Tapi ini bebas ya. Anda kalau mungkin merasa lebih nyaman malam ya silahkan juga gitu ya. Gunakanlah 1 kali sehari selama 2 minggu. Setelah itu barulah Anda bisa gunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita beri jarak ya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu gitu ya. Tetapi kalau Anda merasa Pak, saya coba setiap hari ternyata nggak apa-apa tuh, ya sudah gitu ya. Paham ya? Jadi ini namanya anjuran ya, bukan sebuah keharusan. Oke? Nah, di sini teman-teman, untuk pemakaian V3 kalau kita mau optimal ya, betul-betul hasilnya bagus banget, itu ada baiknya kita kombinasikan dengan LV Pro. LV Pro itu apa? Nah, teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ya. Kita punya device yang namanya LV Pro ini, Anda lihat bentuknya tuh unik ya, seperti daun. Ada lekukannya. Kenapa sih ada lekukan seperti itu? Jadi ini tuh didesain ngikuti untuk lekukan tulang ya yang ada di wajah ini gitu ya. Jadi kalau dipegang itu rasanya pas banget di tangan, begitu nempel di wajah itu dia ngikuti ya untuk kontur dari ini tulang di tengkorak ini ya. Jadi efektif banget. Itu kenapa desainnya itu seperti itu ya. Dan LV ini punya 3 manfaat sekaligus ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam waktu LV. Nah, tapi ini pasangan pasangan soulmate-nya nih ya, soulmate-nya si V3 ini adalah LV Pro. Jadi kalau teman-teman yang beli V3 ada baiknya teman-teman juga tambahkan dengan LV Pro ya. Dan berita baiknya ya nanti di belakang saya juga akan share lagi ada promo nih ya untuk LV Pro dan V3 ini gitu ya. Nanti saksikan di belakang ya. Jadi jangan tinggalkan dulu sebelum selesai karena nanti ada promo spesial untuk Biskin ya. Nah, dengan kita pakai V3 dan LV Pro, ini meningkatkan daya serap pemakaian serum itu sampai 10 kali lipat lebih baik. Oke, banyak loh ya 10 kali lipat itu ya. Vitalitas kulitnya meningkat, kolagennya lebih sehat, lebih kencang dan terangkat gitu ya. Garis halus dan kerutannya berkurang, tekstur kulitnya lebih halus dan tampil lebih cerah. Pemakaian yang praktis hanya 6 menit per pemakaian atau 2 menit di tiap mode ya, karena modenya ada 3 gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu V4. Ya, sekali lagi di produknya nanti ada tulisannya 4 gitu ya. Active Day Cream gitu ya. Jadi ini yang untuk pagi hari ya. Melembabkan dan menyegarkan kulit yang kusam dan lelah ya. Melindungi kulit dari polusi lingkungan dan radikal bebas. Teksturnya ringan dan bebas minyak. Mengunci serum yang terserap agar bekerja optimal ya. Nah, di sini juga pemenang dari Awards Beauty Insider 2018 ya. Jadi day cream kita nih keren banget ya, bagus banget. Nah, kemudian yang kelima ya, yaitu Regenerative Night Cream ya. Ini untuk penggunaan malam harinya ya. Sekali lagi nanti di kemasannya ada tulisannya angka 5. Krim malam yang bebas minyak, menenangkan kulit, memberikan nutrisi kulit, meningkatkan regenerasi sel kulit, dan mengunci serum yang terserap agar bekerja optimal ya. Nah teman-teman, kadang-kadang ada juga yang gini ya, aku krim malamnya nggak usah deh. Nah teman-teman justru ini penting ya. Kenapa sih kok ada night cream? Karena night cream ini fungsinya itu memberikan nutrisi ketika kita tidur, beristirahat malam hari, dan terjadi regenerasi sel, ya, termasuk regenerasinya sel kulit. Justru krim malam ini yang penting karena dia menutrisi.
ya. Nah, termasuk kenapa sih kok ada 1, 2, 3, 4, 5? Ya, semuanya ini masing-masing punya fungsi. Dan kalau misalnya nih teman-teman mungkin seperti saya dulu ya di awal merasanya kok kayaknya tuh ribet banget ya sampai 5 ya. Sebetulnya ya kalau teman-teman lihat di sekitar kita ya, di tempat lain itu bahkan jauh lebih banyak loh daripada 5 ya, sampai ada yang, berapa gitu ya, karena mesti ini campur ini campur ini campur ini gitu ya. Kalau kita tuh malah enggak loh, simple aja ya. Pokoknya 1 cleanser, 2 esen, 3 serum, 4 day cream, 5 night cream. Dah itu gampang ya, nggak perlu, dicampur-campur ya. Oke, nah itu yang seri V ya. Sekali lagi seri V ini ditujukan untuk jenis kulit normal dan kulit berminyak ya, kulit normal dan kulit berminyak ya. Oke, sekarang kita lanjut yaitu ke dan kok belum keluar. Ya, ini agak ngambek ya komputernya ya. Nah, kita lanjut yaitu ke Biskin White Glow ya atau seri W gitu ya. Nah, ini buat teman-teman kadang-kadang suka latahnya adalah W-line. Kalau W-line nanti diketawain orang gitu ya. Karena W-nya bahasa Indonesia tapi line-nya bahasa Inggris gitu ya. Kalau mau yang benar harusnya W-line ya kalau mau bahasa Inggris. Tapi kalau mau bahasa Indonesia ya bilang aja seri W gitu ya lebih baik. Oke. Nah, seri W ini bagaimana teman-teman bisa lihat di layar, dia ditandai dengan garis abu-abu dan huruf W. Ya, itu namanya seri W ya. Nah, di sini fokusnya adalah meningkatkan kecerahan kulit, kemudian memudarkan flek, meratakan warna kulit, memperbaiki tekstur kulit. Nah, artinya apa? Teman-teman, artinya produk ini ditujukan untuk jenis kulit normal dan kering ya. Karena ini kan yang diceritakan ini kecerahan kulit, memudarkan flek ini kan biasanya masalahnya orang di jenis kulit kering ya. Nah, kecerahan ini tuh artinya bukan terus kulitnya jadi putih, enggak ya, tapi jadi lebih cerah gitu ya. Kayak mungkin habis mandi gitu ya, jadi kelihatan bersih, cerah gitu ya. Bukan terus jadi putih gitu ya, bukan ya. Kemudian kita lihat ya. Nah, di sini kaitannya seri W ya atau kulit kering itu dengan pigmentasi atau flek. Nah, di sini kita coba belajar ya. Kita lihat apa sih penyebabnya flek ya. Nah, penyebab dari pigmentasi atau flek itu yang pertama adalah radiasi dari sinar UV. Sinar UV itu dari mana? Yang pertama adalah sinar matahari ya. Sinar matahari itu ada 3, UVA atau UVA ya, UVB, UVB dan UVC ya, UVC. Kemudian yang kedua dari gadget ya, entah itu smartphone ya, handphone, komputer, laptop, tablet gitu ya, maupun televisi ya. Televisi itu juga memancarkan radiasi ya. Nah, kemudian stres ya, efek buruk dari lingkungan, inflamasi, iritasi, juga bekas jerawat atau bekas luka itu juga bisa menimbulkan pigmentasi. Nah, di sini yang kita lihat di gambar yang di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Jadi masuknya radikal bebas ya. Nah, ini panah kuning ini ya yang dari atas ya. Bisa UV, stres, lingkungan gitu ya. Ini masuklah yang namanya radikal bebas ya. Nah, radikal bebas inilah yang kemudian memicu ya, memicu nih ya, di mana namanya ada enzim tirosinase ya. Ada enzim si tirosinase ini dengan pengaruh hawa panas. Nah, apalagi kita di Indonesia nih ya. Nah, dan ini kita lagi di musim kemarau nih. Jadinya kita kepengaruh nih dengan hawa panas. Itu akan mempengaruhi melanosit untuk memproduksi warna kulit ya. Nah, ini prosesnya namanya melanogenesis gitu ya. Nah, ini kembali teman-teman lihat di gambar sebelah kiri ya, yang di bagian bawah itu ya, yang seperti gurita. Nah, itu adalah enzim tirosinase yang kemudian memproduksi melanosit ya. Nah, ini akan mempengaruhi warna. Ya, ini mempengaruhinya itu mulai dari bawah ini, gitu ya. Nah, ini kan ada radikal bebasnya itu. Nah, ini akan mulai timbul flek-flek tadi, gitu ya. Nah, ini kita akan lihat nanti gambarnya lebih jauh ya. Terus paparan sinar matahari, obat-obatan, ya, pil KB,
penyakit endokrin, kehamilan, usia, ini bisa menyebabkan pigmentasi. Ya, jadi buat teman-teman yang ngalami ini kita perlu untuk selidiki dulu ya penyebab pigmentasinya ini apa, gitu ya, supaya kita bisa menyelesaikannya. Contoh, kalau itu penyebabnya dari pil KB, ya tentu saja memang pil KB-nya harus diganti gitu ya, mungkin dengan cara lain gitu kan, karena pil KB-nya bisa menyebabkan pigmentasi gitu kan. Nah, inflamasi kulit sehingga menimbulkan warna gelap pada bekas kulit yang terluka ataupun mengalami peradangan pada kulit yang terluka ya. Stres dan kondisi psikologis ini bisa menjadi penyebab pigmentasi ya. Nah, kalau sinar matahari ya tentu nanti ya di belakang kita akan bicara tentang tabir surya ya. Itulah pentingnya tabir surya apalagi di Indonesia gitu ya di mana kita berlimpah-limpah akan sinar matahari gitu ya. Nah, kita pelajari singkat aja untuk tipe-tipe hiperpigmentasi ya atau tadi ya flek ya. Yang pertama adalah melasma ya. Melasma ini kalau untuk orang Indonesia mungkin nggak terlalu banyak ya. Dia di mana dia ini pada usia wanita 20 sampai 30 tahun biasanya lebih beresiko pada yang berkulit gelap umumnya karena paparan sinar matahari, pil KB, kehamilan. Tipe ini muncul bercak hitam pada dagu, dahi, batang hidung, leher, atas bibir, lengan, dan pipi gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk yang melasma ini disarankan yang pertama penggunaan V3 ya, V3-nya setiap hari. Kemudian juga SS cream ya, itu juga setiap hari ya. Kemudian lakukan microdermabrasi itu sebulan sekali. Kemudian chemical peeling itu 6 bulan sekali ya. Ini anjurannya ya. Yang kedua adalah lentigo ya. Lentigo ini munculnya bercak kecoklatan, biasanya ukurannya antara 0,2 sampai 2 cm pada tubuh yang sering terpapar sinar matahari, seperti di wajah, tangan, dan punggung. Lentigo sering terjadi pada usia parubaya atau lanjut ya, biasanya seiring dengan usia nih. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, bercak lentigo ini akan terus bertambah ya. Kemudian hiperpigmentasi setelah inflamasi ya. Nah, hiperpigmentasi post inflammation atau PIH biasanya disebabkan adanya peradangan pada kulit atau inflamasi ya. Yang disebabkan bisa saja karena pertama jerawat, kedua psoriasis ya, ada juga eksim ya. Nah, ini ya. Nah, ini termasuk bekas pemakaian pemutih dengan pengelupasan ya, contoh hidroquinon merkuri. Jadi, berbahayanya kita pakai skincare yang sembarangan ya, apalagi kalau mengandung bahan-bahan ini ya, hidroquinon merkuri itu justru menyebabkan flek ya. Jadi hati-hati. Biasanya kayak pakai merkuri itu mungkin bagus sesaat ya, tapi begitu nggak pakai, wow langsung keluar semua tuh ya masalahnya ya, bahkan malah menyebabkan menyebabkan pigmentasi gitu ya, flek, fleknya jadi parah gitu ya. Oke, nah ini perawatannya adalah, nah di sini yang pertama teman-teman semua bisa menggunakan masker Clover Honey ya, jadi mudah banget ya. Clover Honey kita itu tinggal pertama-tama ya untuk penggunaan masker Clover Honey, teman-teman itu pastikan cuci wajahnya dulu ya, di cleanser dulu yang bersih ya. Anda bisa gunakan V1 atau W1, udah bersih, Anda ambil Clover Honey tadi ya. Kemudian diratakan ya. Kalau perlu memang tambahkan sedikit air supaya bisa agak mengalir ya. Kemudian biarkan sekitar 10 menit. Oke. Setelah 10 menit Anda bisa basuh ya. Tidak perlu lama-lama ya, nggak perlu sampai wah sampai tidur gitu nggak perlu, bahkan jangan ya. Cukup 10 menit saja ya, 10 menit. Kalau Anda punya masalah kulit ya, entah itu jerawat ya, nanti kita bahas jerawat, entah itu pigmentasi, gunakanlah setiap hari ya. Tapi kalau Anda yang wajahnya udah oke, hanya untuk perawatan saja, Anda bisa gunakan seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu oke ya. Minggu 3 kali oke. Tapi kalau Anda punya masalah kulit dianjurkan setiap hari. Gunakan masker Clover Honey ya. Nah, itu akan menetralisir radikal bebasnya, kemudian dia juga menenangkan, menutrisi juga gitu ya. Dan membantu untuk meredakan inflamasi ya, itu fungsi dari masker Clover Honey. Kemudian berikutnya penggunaan V3 ya, penggunaan V3 atau Anda bisa pakai W3 ya. Kalau untuk yang flek disarankan yang W3 ya. Kalau yang jerawat disarankan pakai yang V3. Kemudian gunakanlah LV Pro ya, gunakanlah LV Pro.
eh, kalau pada flag ya, pada flag langsung kita masuk ke mode 2 ya, mode 2, mode 3. Kemudian disarankan bisa melakukan chemical peeling itu bisa 3 sampai 6 bulan sekali ya, jangan terlalu sering juga. Oke. Bahan aktif dari seri W yaitu ada arbutin ya yang menghambat pembentukan melanin ya. Melanin itu tadi ya yang flagnya itu karena melanin ya, tadi namanya melanogenesis. Kemudian ada koji rice, ini mencerahkan dan menenangkan kulit. Kemudian ada jeju green tea yang menghidrasi, ya, menenangkan dan juga sebagai antioksidan. Kemudian ada jeju sasa, eh, Wellpyrotenensis, menghambat oksidasi dan inflamasi. Kemudian ada organic seven, yaitu menenangkan kulit, anti iritasi, anti inflamasi dan juga anti alergi. Ya. Nah, di sini cara kerjanya ya, teman-teman, kalau Anda lihat ya, yang sebelah kiri itu kan tadi ya, prosesnya di mana ada radikal bebas masuk, kemudian terjadi proses melanogenesis di bawah kulit ya. Sehingga jadi flek itu asalnya dari bawah ke atas ya. Makanya kalau di laser yaitu ke bagian baru bagian luarnya aja ya, kayak dikelupas gitu. Nah, itu musti diatasi juga tetepan untuk melanogenesisnya, karena kalau enggak ya enggak akan selesai ya. Nah, di sini kalau Anda lihat itu panahnya ada dua, dari atas dan dari bawah ya. Nah, di sini melanogenesis ini itu dari tirosin, kemudian dia akan membentuk dopa dan dopamin. Nah, ini nanti akan menstimulasi untuk melamin ya, sampai timbulnya flek. Nah, ini diatasi dengan melanogenesis inhibitor ya, yaitu dihambat ya untuk melanogenesisnya yaitu dengan free radical scavenger ya. Nah, ini contoh dengan penggunaan green tea gitu ya. Kemudian dari dalam, nah ini ada tirosinase inhibitor yaitu dengan 4 blocking system ya, 4 blocking system yaitu bahannya yang di dalam seri W ya, ada Jeju Sasa, Koji Rice atau Koji Esik, kemudian Koji Gastrodia elevata, kemudian ada arbutin ya, 4 ini ya, Jeju Sasa, Koji Rice, arbutin ya, Koji Gastrodia ini akan menghambat ya untuk kerjanya melanogenesis ini gitu ya. Jadi untuk tirosin itu berubah menjadi dopa itu dihambat. Kalau yang menjadi dopa untuk jadi dopamin itu juga dihambat gitu ya. Jadi akhirnya berangsur-angsur kulit itu menjadi lebih sehat ya, dan pigmentasinya pun jadi berkurang. Ya, kalau Anda lihat bedanya sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kalau di sebelah kiri ini banyak titik-titiknya nih ya. Ini pigmentasinya nih yang titik-titik. Sedangkan yang di kanan ini lebih bersih ya. Karena tadi ya ada bahan-bahan antioksidan yang juga menghambat untuk melanogenesis tadi. Gitu ya. Jadi ini kerjanya ya akan bertahap ya, bertahap memudarkan fleknya gitu ya. Nah, di sini untuk seri W, nah ini rangkaian produknya ya. Sekali lagi semua produk kita itu sudah smart produk. Jadi Anda tinggal ikuti seri 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi tinggal ikutin aja. Pertama pasti 1, terus 2, terus 3, terus 4 gitu ya. Oke. Untuk yang pertama W1 adalah Rich Bubble Cleanser ya. Tadi kalau yang tadi itu bentuknya krim ya, yang terus kemudian jadi busa lembut. Kalau yang di Bubble Cleanser ini sudah langsung foam ya. Jadi ada pumpnya, begitu di pump itu langsung keluar busa ya, busa yang lembut dan bertahan lama ya. Dilengkapi dengan bahan pencerah alami dan juga antioksidan, mampu menghapus make up dan membersihkan kulit wajah ya, melembutkan dan mencerahkan kulit, dan juga pemenang dari awards untuk Clio 2018 ya. Nah, ini untuk bubble cleanser ya. Namun saran saya ya teman-teman, untuk Anda yang menggunakan make up, ada baiknya ya sebelum Anda menggunakan W1 ini, Anda sudah menggunakan pembersih make up ya. Karena memang bubble cleanser ini pembersih yang lembut ya. Jadi kalau untuk make up ada baiknya Anda tambahkan pembersih make up dulu, baru Anda gunakan yang W1 ya. Kemudian yang kedua, Even Tone Essence ya. Ini merupakan essence yang bebas alkohol ya. Sekali lagi selalu water based. Dengan bahan pencerah alami dan juga antioksidan, di mana dia menyeimbangkan untuk pH kulit, mengoptimalkan daya serap kulit, dan juga menyegarkan dan mencerahkan kulitnya, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau sekilas memang agak mirip-mirip ya dengan yang V2. Ya, kalau sekilas itu agak mirip-mirip ya. Tapi kalau mau diperhatikan betul-betul ada bedanya ya. Kalau yang W2 ini punya bahan pencerah. Ya, jadi kalau Anda menginginkan kulitnya lebih cerah, gunakanlah yang
W2 ini ya dibandingkan yang V2. Oke. Nah, di sini untuk serumnya itu adalah Enriched Brightening Serum ya, yang jelas sesuai namanya tujuannya dia adalah mencerahkan ya. Serum perawatan yang sangat ringan dengan bahan pencerah alami dan antioksidan, mampu memudarkan flek, meratakan warna kulit, melembutkan tekstur kulit dan meningkatkan penampilan kulit lebih berseri gitu ya. Nah, ini ya untuk W3. Oke. Apakah W3 bisa dikombinasi dengan LV ya? Tentu saja tetap bisa ya. Namun memang tidak seperti penggunaan pada V3 yang memang lebih lancar ya. Kalau W3 ini karena cepat sekali diserap oleh kulit ya. Jadi kadang-kadang udah habis duluan sebelum selesai ya. Jadi kadang-kadang ada baiknya kalau Anda mau menggunakan W3 untuk penggunaan dengan LV itu nanti dikombinasi dengan day cream-nya ya. Jadi di-combine dulu dengan day cream-nya, dioplos dulu, baru diaplikasi, baru Anda gunakan LV-nya. Gitu ya. Nah, ini supaya nggak cepat habis gitu ya, karena belum belum selesai udah habis duluan gitu. Oke, nah ini untuk day cream-nya ya. Kalau day cream-nya di seri W itu namanya Illuminating Day Cream ya. Krim pelembab pagi yang bebas minyak ya. Dengan bahan pencerah alami dan antioksidan, menutrisi dan melembabkan kulit, mengunci pemakaian serum lebih kulitnya ini lebih putih berseri ya. Nah, gini teman-teman, apa bedanya V4 dan W4 ya? Kalau V4 itu dia kan lebih ke lotion ya, dan dia lebih transparan. Sedangkan kalau W4 ini dia lebih ke krim. Nah, nanti beda ya. Kalau yang V4 dia tuh akan lebih karena lebih transparan tuh jadi lebih glowing. Kalau yang W4 itu dia akan lebih putih, lebih matte gitu ya. Jadi beda. Apakah bisa dioplos? Bisa ya. Kalau untuk day cream nanti bisa dioplos ya. Jadi misalnya contoh ya, Anda nanti soalnya beda, look-nya tuh beda. Kalau yang V4 untuk day cream-nya V itu akan lebih ke glowing, lebih apa namanya? Lebih bersinar ya. Sedangkan kalau W4 itu dia akan lebih matte ya, lebih matte. Jadi mungkin kalau Anda kepengen ya mungkin glowing tapi nggak glowing banget gitu ya. Atau matte tapi nggak matte banget. Nah, itu Anda bisa oplos antara V4 dan W4 sebelum diaplikasi ya. Oke, dan terakhir untuk W5-nya yaitu Refining Night Cream ya. Krim malam yang menutrisi kulit dengan bahan pencerah alami dan antioksidan, meregenerasi sel kulit, mengatasi kelelahan dan kerusakan kulit, mengunci pemakaian serum dan menjadikan kulit tampil segar esok hari gitu ya. Nah, ini untuk night cream itu nanti kalau Anda beli night cream-nya di masing-masing produk night cream itu ada spatulanya ya. Nah, Anda bisa gunakan spatulanya. Mungkin dari spatula supaya menjaga kebersihannya jangan langsung diaplikasi ke kulit. Anda bisa juga taruh di punggung tangan dulu, baru dari situ Anda aplikasi gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau aplikasi langsung ke wajah, maka pastikan spatulanya dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum Anda kembalikan ke produk. Atau jangan spatula kotor Anda pakai untuk ambil produk, nanti produknya cepat rusak ya karena produknya kita itu nggak ada pengawetnya. Ya. Oke, itu beberapa tips-tips ya. Nah, di sini kita juga akan lihat ya penyebab komedo dan pori-pori yang lebar. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah normalnya ya, kulit normal. Nah, kemudian mengalami kelebihan produksi sebum ya, akumulasi sel kulit mati. Nah, ini mulai terjadi yang mikro komedo ya, mulai ada penyumbatannya tuh. Nah, kemudian sebumnya ini teroksidasi gitu ya. Dan ada akumulasi untuk sel kulit mati. Makanya terus mulai timbullah komedo hitam gitu ya. Nah, yang tadinya ada kotoran, nyumbat gitu ya, nggak cepat-cepat dibersihin atau bersihnya nggak bersih gitu ya. Maka mulailah timbul sumbatan yang black komedo ini ya. Nah, ini juga bisa dipicu oleh masalah hormonal gitu ya, androgen testosteron gitu ya. Nah, ini juga dipicu lagi dengan penuaan atau faktor keturunan gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan pori-pori itu melebar gitu ya. Terus munculnya kotoran dari dalam pori-pori. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat untuk jerawat ya. Nah, apa sih penyebab untuk jerawat? Nah, kalau pada usia remaja dan usia pubertas, ini sering memiliki masalah jerawat. Kenapa? Karena ada perubahan hormonal gitu ya. Perubahan hormonal,
terus menstruasi, menopause, kehamilan, itu bisa menyebabkan jerawat. Atau bisa juga karena penyakit yang menyebabkan perubahan hormon gitu ya, mioma, kista, ovarium gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh jenis kelamin ya, di mana ternyata pria itu lebih rentan terhadap jerawat ya. Nah, di sini selain itu tadi juga ada penyebab-penyebab jerawat lainnya seperti obat-obatan, antibiotik, antidepresan ya. Jadi Anda perhatikan juga bisa jadi Anda muncul jerawat setelah Anda konsumsi obat-obatan tertentu gitu ya. Kemudian kortikosteroid gitu ya, KB hormonal. Nah, ini juga menyebabkan ya. Terus kurangnya menjaga kebersihan. Nah, ini yang mungkin banyak ya kasus-kasusnya ya, kurang menjaga kebersihan. Penggunaan kosmetika yang kurang tepat, apalagi kalau mungkin kosmetika tersebut bahannya, sintetiknya tuh nggak bagus gitu ya. Nah ini seringkali bisa menyebabkan iritasi ya. Terus terpapar polusi atau panas gitu ya, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Stres, nah stres ini juga ya bisa menyebabkan jerawat ya, banyak pikiran gitu, waduh mulai muncul ya jerawatnya. Diet yang tidak sehat ya, tinggi lemak, protein tertentu gitu ya. Ada juga ya diet yang malah justru full makan daging gitu misalnya ya, tinggi lemak. Nah, ini bisa menyebabkan jerawat. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya tahapannya ya dari mulai awalnya normal ya. Nah, jerawat itu jadi mulai ada sumbatan nih ya, teman-teman bisa lihat di gambar kedua ya, mulai ada sumbatan ya, open komedo. Nah, ini blackhead. Nah, di sini terus mulai ketutup ya, namanya close komedo atau whitehead ya. Ini sudah lebih parah lah ya. Kalau yang mild itu kan ringan ya, kalau moderat itu sudah lebih sedang, sudah lebih parah gitu ya. Terus mulai muncul papul ya, papul tuh mulai ada benjol gitu ya, mulai ada benjolannya merah gitu ya. Nah, kemudian kalau pustul itu sudah ini ya lebih besar gitu ya. Nah, ini adalah tahapannya ya. Nah, biasanya kalau di level menengah itu udah mulai sakit ya. Kalau di level awal masih ringan itu belum terasa sakit ya. Tapi kalau sudah moderat, apalagi yang sudah server ya, sudah lanjutan, ini sakit ya. Kadang disentuh aja tuh sakit gitu ya. Dan ini semakin yang sampai parah itu punya resiko yang tinggi untuk menimbulkan bekas luka. Oke, jadi mesti diatasi dengan baik. Nah, ini ya Anda bisa lihat ya, kalau komedo whitehead yang ini masih awal-awal, itu biasanya mungkin bentuknya kayak gini ya. Nah, ini Anda bisa lihat di gambarnya. Jadi ada kayak bintik-bintik gitu ya, tapi masih putih gitu ya. Nah, ini adalah lemak-lemak yang tidak dapat keluar karena pori-porinya tersumbat dan membeku. Diatasi dengan pembersihan yang rutin ya. Jadi ini menjaga kebersihan dengan produk yang mengurangi kadar minyak. Nah, ini disarankan ya bisa menggunakan facial wash ya dan ekstraksi gitu ya. Saran saya juga bisa menggunakan selain yang facial wash, Anda juga bisa menggunakan yang V1 ya. Kemudian komedo blackhead. Nah, kalau ini udah mulai hitam-hitam ya. Nah, ini tahap awal sebelum jerawat itu meradang. Nah, ini sama yaitu lemak yang menyumbat di pori-pori ya, teroksidasi juga. Diatasi dengan pembersihan yang rutin. Gunakan produk yang dapat mengurangi kadar minyak, yaitu facial wash gel dan ekstraksi. Ya. Kemudian yang ketiga nih, nah ini sudah mulai timbul papul nih ya, udah mulai ada merah-merah gitu kan, mulai ada radangnya. Nah, ini adalah tumbuh bakteri di dalam lemak yang terperangkap di bawah kulit. Ya, jadi sudah timbul peradangan. Mulai sakit saat disentuh. Nah, ini sudah tidak boleh diekstraksi ya. Jadi justru kadang-kadang kita ini gatel ya. Waduh, suka dipencet-pencet gitu ya, dikeluar-keluarin. Nah, ini justru sangat tidak disarankan ya. Nah, di sini udah lanjutan nih ya, pustul ya. Ini sudah kelihatan tuh, waduh, luar biasa ya. Di mana pertumbuhan bakteri pada papul dan menimbulkan nanah. Nah, ini sudah ada nanahnya. Ya, meradang dan melebar, sakit saat disentuh. Ya. Nah, ini nggak boleh ya di facial, dipencet-pencet, diekstraksi, ditusuk itu jangan ya, karena justru nanti akan menyebabkan jadi lebih parah. Nah, kalau yang sudah parah banget itu namanya jerawat kista. Ya. Nah, ini peradangan tingkat berat ya. Sakit banget ketika disentuh.
ini betul-betul tidak boleh untuk diekstraksi atau ditusuk, berbahaya karena bahkan dapat mengancam jiwa ya, karena komplikasi dari jerawat, ya. Nah, di sini penanganannya yang pertama-tama adalah bersihkan ya dengan pembersih yang dapat mengurangi minyak. Kemudian kedua, untuk komedo, kalau masih tahap komedo, itu boleh ya di facial, diekstraksi ya. Disarankan banget konsumsi propolis ya, bisa bipropolis atau propoelix atau propoelix plus ya. Kemudian gunakan obat jerawat atau yang memiliki sifat antibakteri. Nah, nanti di belakang kita punya ya, untuk jerawat itu kita punya solusi. Nah, pada jerawat yang ringan, gunakanlah masker Clover Honey ya, tadi yang sudah saya sharingkan ya. Gunakanlah masker Clover Honey. Kemudian gunakanlah V-Line series dengan mengurangi pemakaian V3 ya, karena biasanya V3-nya vitamin C dosis tinggi itu bisa saja terjadi rasa perih dan panas gitu ya. Nah, pada jerawat berat, tindakan injek atau suntik dapat dilakukan. Nah, ini dengan menghubungi tenaga medis ya, dokter ya, dan konsumsi antibiotik gitu ya. Nah, ini untuk jerawat. Nah, untuk pertanyaan bagaimana penggunaan rekomendasi mismatch ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang pertama untuk kulit normal ya. Kulit normal kalau Anda ini untuk kulit normal Anda bisa gunakan V ya. Di mana untuk kasus pigmentasi Anda bisa di-mix ya dengan disarankan fasi V1, V2, V3 gitu ya. Untuk Anda boleh kombinasi dengan W3 dan W4 ya. V3-nya pagi, W3-nya untuk malam ya, untuk penggunaan serumnya ya. Kalau Anda punya masalah dengan jerawat ya, Anda bisa gunakan full di seri V ya, V1, V2, V3, V4, V5 dengan penurunan ya atau mereduksi ya, mengurangi penggunaan di V3. Nah, tambahkanlah untuk penanganan jerawatnya ya. Untuk Anda yang punya jenis kulit berminyak ya, Anda yang punya masalah dengan pigmentasi atau ada flek-nya ya, Anda bisa gunakan V1, V2, V3, kemudian W3 dan W4 ya. Nah, di sini V3-nya untuk pagi, W3-nya untuk malam. Untuk Anda yang punya masalah dengan jerawat ya, ini mulai dari ringan sampai sedang, Anda gunakan V1, V2, V3 ya, dengan V3 yang dikurangi dosisnya dan tambahkan penanganan untuk jerawat. Untuk Anda yang punya pori-pori besar, Anda gunakan V1, V2, V3. Untuk Anda yang punya masalah jerawat ya sensitif, kemudian udah lebih parah ya, Anda gunakan V1, V2, V3, V4, V5 ya dan tambahkan untuk aknenya ya. Kemudian untuk Anda yang kulit kering ya, yang punya masalah dengan pigmentasi, gunakanlah W1, W2, W3, W4 dan W5. Untuk Anda yang punya kulit kering dan sensitif, Anda bisa gunakan W1, W2, W3, gunakan V4 dan V5. Ya, Anda boleh screenshot ya. Oke. Next, nah ini untuk penanganan jerawat kita punya anti-acne 3C Spot Treatment ya. Punya kandungan yang bahannya aktif alami, bebas bahan kimia berbahaya. Terbukti efektif dalam mengatasi dan membersihkan berbagai jenis jerawat tanpa meninggalkan bekas. Nah, ini berita baik ya. Telah melalui riset dan teruji secara klinis ya dan menerima penghargaan yaitu Clio Beauty Awards 2020 sebagai Best at Home Blemish Treatment gitu ya. Nah, anti acne kita itu disebut 3C ya karena punya 3 langkah. Yang pertama adalah membersihkan atau clear ya, membersihkan dulu. Yaitu membersihkan wajah dengan bakteri penyebab jerawat, mengurangi minyak berlebih dan kotoran yang menyumbat di pori-pori. Jadi itu nanti akan diangkat, dibersihkan. Yang kedua adalah menenangkan atau calm ya. Iritasi peradangan kulit itu akan ditenangkan, memberikan sensasi sejuk di area sekitar jerawat. Kemudian yang terakhir adalah cares atau melindungi ya, melindungi dan merawat kulit yaitu mencegah pembentukan bekas luka dan pigmentasi akibat jerawat ya. Nah, ini ya jadi cara kerjanya. Pertama membersihkan, kedua menenangkan, dan yang ketiga melindungi. Ya. Oke, jadi tuntas semua. Bahan aktifnya ya ada bentonite, kaolin, sulfur, volcanic ash, witch hazel ya. Nah, ini membersihkan wajah dengan membunuh bakteri penyebab jerawat.
mengurangi minyak berlebih, dan mengatasi sel kulit mati dan kotoran yang menyumbat di pori. Ya, yang untuk menenangkannya ada Centella asiatica, pantenol, dan kalamin. Ya, ini menenangkan iritasi, peradangan kulit, serta memberikan sensasi sejuk di area sekitar jerawat. Untuk melindungi, nah melindunginya dari six core antioksidannya ya, yaitu merawat dan melindungi kulit dengan mencegah pembentukan bekas luka serta pigmentasi akibat jerawat. Ya, jadi untuk yang punya masalah dengan jerawat langsung berikan anti acne-nya ya. Oke. Bagaimana dengan hasil uji klinisnya? Dalam 4 hari pemakaian, 14 hari pemakaian, ya, 86% subjek mengalami penurunan peradangan pada jerawat jenis papul dan pustul, ya, yang udah parah tadi itu ya. 67% subjek mengalami penurunan komedo putih. Nah, ini biasanya masih tahap awal ya. 50% subjek mengalami penurunan untuk blackhead-nya. Ya, ini udah mulai level berikutnya ya sebelum jerawat. Nah, artinya efektif. Bahkan dengan yang sudah 28 hari. Waduh, jadi harus rutin ya, harus konsisten. Nah, ternyata setelah 28 hari, 97% subjek mengalami penurunan peradangan pada jerawat jenis papul dan pustul. 83% subjek mengalami penurunan komedo putih dan 65% subjek mengalami penurunan komedo hitam. Ya, jadi kuncinya harus konsisten. Ya, oke. Cara pemakaiannya yaitu digunakan 2 kali sehari pagi dan malam, yaitu setelah wajah dibersihkan. Oleskan hanya pada area jerawat, jadi bukan diratain semua wajah ya, tapi spot-spot aja pada jerawatnya. Ya. Nah, dan dapat juga digunakan pada jerawat di area tubuh lain ya. Jadi kadang-kadang kan di bahu, dada, punggung suka keluar jerawat. Nah, itu bisa digunakan juga dan bisa kita hentikan jika jerawatnya sudah sembuh ya. Nah, ini hanya untuk pemakaian luar ya, jadi hindari pemakaian terkena mata dan jangkauan anak-anak. Oleskan hanya di spot area jerawat ya, dan bisa dihentikan pemakaian jika jerawatnya sudah sembuh. Oke, sekarang kita masuk ke produk bestseller kita yaitu Biskin SS Cream SPF 50+ dan PA+++. Ya, ini ada artinya ya. Kenapa 50+ dan PA+++ itu ada artinya. Nah, di sini teksturnya ini ringan ya. Jadi selama ini yang saya selalu kalau demo ya, apa yang saya tanyakan ketika mereka menggunakan SS Cream, selalu bilangnya kayak nggak pakai apa-apa loh. Jadi ringan banget gitu ya, kayak nggak pakai apa-apa. Nah, ini meratakan warna kulit yang tidak merata, ya, menghaluskan tekstur kulit. Efek kulit itu tampil berkilau dan cerah ya. Nah, ini untuk make up itu juga jadi tahan lama dan tidak berubah warna ya, nggak perlu dikit-dikit touch up. Dan ini adalah smart di mana dia sudah 4-in-1 cream ya, yaitu skincare, foundation, make up base dan juga sebagai sunblock. Nah, menerima sertifikasi KFDA ya, mencerahkan anti kerut dan kosmetik dilengkapi tabir surya SPF 50+ PA+++. Nah, bahan aktifnya ada B2O complex water ya, ini ada madu, royal jelly, polen, propolis dan air mata air sejuk gitu ya. Nah, ini membantu untuk peremajaan kulit, antibakteri, anti jamur, anti inflamasi dan meningkatkan kecerahan kulit. Kemudian ada Portulaca oreillacea extract. Nah, ini daun yang biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional ya, menyembuhkan berbagai masalah kulit seperti anti iritasi, anti inflamasi, menenangkan kulit dan melindungi kulit terhadap UVA ya. Kemudian ada daun ginkgo ya, daun ginkgo ini memiliki kemampuan untuk melindungi kulit, mengurangi kerutan dan garis halus, juga mencegah tersumbatnya pori-pori. Ya, ini ya bahan aktifnya ya ada akar ginseng, mondo grassroot ya, ada bellflower root, licorice root, kemudian milk veg root ya, ada jahe juga ya, akar jahe. Kemudian ada milk veg root ya. Jadi ini berbagai macam akar-akaran memberikan efek menenangkan, menyehatkan dan meremajakan kulit ya. Cara pemakaiannya adalah eh, bersihkan wajah dengan cleanser, lanjutkan pemakaian essence, serum, dan day cream. Ya, jadi ini setelah selesai skincare-nya. Ya, kemudian ambil SS cream itu sebutir kedelai. Ya, jadi nggak perlu terlalu banyak-banyak. Ya, kemudian bagi ke 5 titik wajah lalu ratakan dan Anda bisa tap-tap dengan jari atau gunakan spons. Jadi ini memang beberapa ini ya. Ada yang sukanya bagi ke 5 titik baru diratakan, ada juga yang sukanya
satu bagian dulu selesai, baru ke bagian lain. Ya. Nah, ini tergantung dari kefasihan Anda ya. Kalau Anda merasa untuk meratakannya Anda nih cukup lambat, ada baiknya Anda selesaikan dulu satu sisi, baru ke sisi yang lain gitu ya. Karena kalau terlalu lambat keburu kering nanti menimbulkan kayak bekas noda gitu ya. Nanti kan jadi nggak bagus itu ya, nggak rata. Ya, kalau ini disesuaikan dengan masing-masing Anda ya. Kalau Anda merasa lambat, nggak bisa cepat, baiknya selesaikan dulu satu, baru ke satu sisi yang lain ya. Anda bisa pakai jari ya di tap 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 tap, atau Anda bisa gunakan beauty blender. Nah, sekarang kita ke produk berikutnya, yaitu Biskin Flawless Finish Perfecting Loose Powder. Ya. Oh ya, kalau kembali sedikit ke SS Cream tadi, SS Cream kita ini bisa digunakan ya karena SPF-nya 50 plus, itu artinya dia bisa sampai 8 jam pemakaian. Ya, bahkan untuk teman-teman Muslim itu beberapa yang sudah pakai, mereka cerita ketika wudhu itu nggak perlu setelah selesai sholat ya, nggak perlu untuk touch up lagi gitu ya, karena nggak luntur. Gitu ya. Nah, ini bisa sampai 8 jam ya. Oke, sekarang kita ke bedak tabur ya, namanya Biskin Flawless Finish Perfecting Loose Powder ya. Nah, di sini ini adalah bedak tabur eksklusif ya, punya bahan alami yang memiliki tekstur tuh sangat ringan. Jadi butirannya tuh lembut banget, nggak menyumbat di pori-pori ya. Riasan praktis dan memberikan banyak manfaat bagi penampilan kulit wajah. Diformulasi dengan 3 bahan utama ya. Nah ini ya, apa nih? Yang pertama adalah Royal Jelly ya, di mana Royal Jelly ini bahan aktif yang kaya protein ya, kaya vitamin, kaya mineral. Di mana manfaat Royal Jelly itu menenangkan kulit, menjaga elastisitas kulit, merangsang produksi kolagen untuk kulit yang lebih kencang dan awet muda ya. Yang kedua, mengandung madu. Di mana madu ini selain baik untuk kesehatan tubuh, madu juga terkenal akan manfaatnya bagi kesehatan kulit. Manfaatnya melembabkan kulit, membuat kulit tampak lebih kenyal, dan mengurangi galus halus serta kerutan ya. Membasmi bakteri penyebab jerawat dan melindungi kulit dari berbagai pengaruh buruk lingkungan. Kemudian juga ada kandungannya titanium dioxide, di mana sering digunakan sebagai salah satu komposisi tabir surya. Jenis mineral ini memiliki kemampuan mencegah penyerapan sinar UV. Mineral dengan sifat hipoalergenik atau jarang atau tidak menimbulkan alergi, jadi aman banget. Cocok digunakan untuk kulit sensitif, ibu hamil, dan menyusui karena bahannya alami, hanya bekerja di permukaan kulit dan tidak terserap sampai ke dalam kulit. Ya. Nah, jadi yang spesial dari bedak kita gitu ya, karena tadi ya mengandung madu, mengandung royal jelly. Jadi bedaknya itu menutrisi juga ya, bukan cuma sekedar riasan saja, tetapi dia juga menutrisi kulit, mengunci kelembaban, merangsang produksi kolagen gitu ya, dan melindungi juga. Oke. Nah, ini ya teksturnya halus ringan, kemasannya eksklusif ya dengan cermin yang praktis, tidak menyumbat pori-pori, mampu menyamarkan noda, meratakan warna kulit, mengurangi kilap di wajah sehingga kulitnya itu tampil lebih segar untuk semua jenis kulit dan warna kulit dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Ya. Anda bisa gunakan kuas atau spons. Nah, kalau Anda beli itu sudah langsung ada sponnya ya, tapi kalau Anda mau pakai kuas itu juga boleh ya. Nah, atau Anda bisa, kalau Anda sudah ahli ya, Anda bisa gunakan kombinasinya. Oke, dahului pemakaian produk perawatan ya, SS Cream, baru bedaknya ya. Jadi bedak ini setelah SS Cream ya, urutannya kalau pagi ya berarti 1, 2, 3, 4 ya. Kalau malam ya berarti 1, 2, 3, 5 ya. Tapi kalau malam kan biasanya kita udah nggak pakai bedak ya, nggak pakai SS Cream juga. Nah ini kalau pagi ya berarti 1, 2, 3, 4, kemudian SS Cream, baru bedak. Gitu ya. Oke, formulasi bedak yang tepat akan bertahan pada kulit sepanjang hari, tidak menimbulkan masalah pada kulit. Tidak menggunakan spons secara bergantian ya. Jadi sponnya itu kalau bisa Anda punya spons sendiri gitu ya, nggak jadi satu dengan orang lain gitu ya. Karena bakteri itu mudah menempel gitu ya, mudah menempel. Jadi misalnya nih contoh mungkin nggak tahu dipakai sama orang lain yang berjerawat, ada bakterinya, terus Anda pakai. Nah, bakterinya kan jadi nempel di tempat Anda jadi kena jerawat, ketularan penyakit gitu kan. Nah, apa yang spesial dari Biskin kita?
teman-teman biskin kita itu bebas dari berbagai macam bahan kimia, ya, seperti fenosietanol, paraben, ya, paraben ini pengawet, kemudian synthetic dyes, petrolatum, triklosan, petalate, alkohol, DEA, ya, kemudian propilin glikol, sulfat, parafin, GMO, mineral oil, dan PABA. Ya, jadi aman banget, bahannya alami banget, ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang kulitnya sensitif, alergi, gitu ya? Tidak usah khawatir, karena seluruh produk Biskin itu telah melalui serangkaian tes pemakaian produk untuk kulit alergi, kulit sensitif, yang dilakukan di Eliad Skin and Bio Research Korea, ya. Dan yang melakukan itu adalah Dr. Bora Kim PhD, ya. Ini adalah Quality Assurance Director. Jadi betul-betul sudah terpercaya, ya. Oke. Nah, ini untuk selesai ya untuk rangkaian Biskin kita ya, produk knowledge kita ya. Oke, mungkin saya lihat di chat dulu apakah ada pertanyaan ya. Oh, thank you. Bu Seneman ya, tapi saya bukan dokter. Saya enterpriser seperti teman-teman semua ya. Dan saya juga belajar ya. Nah, berita baiknya ya teman-teman ya, kalau di Biskin kita ya, itu nanti ada pendidikannya namanya SSA ya, Smart Skin Advisor ya. Saya pun belajar ketika saya ikut kelas itu. Oke. Nah, ada beberapa pengumuman ya sebelum kita selesai. Yang pertama saya ingin menampilkan ini sebentar ya ini ya. Nah, teman-teman semua, kalau Anda tadi kan ya kita sudah bahas macam-macam ya untuk skincare, kemudian untuk riasannya juga. Nah, mungkin kalau teman-teman merasa itu tuh actualnya untuk aplikasinya seperti apa sih? Nah, teman-teman semua saya mau undang. Kita punya acara yang spesial banget, terutama untuk Anda yang di Semarang ya dan sekitarnya. Anda bisa hadir di acara Fresh and Healthy Makeup Look ya. Ini beauty class with Biskin. Kenapa Anda harus hadir? Yang pertama ini limited banget, hanya terbuka untuk 40 partisipan. Dan saya dengar ini sudah terisi sepertiganya. Jadi cepat-cepat daftar supaya Anda tuh pasti dapat tempat ya. Yang pertama ini ada Bu Wike Arintao. Ini profesional make up artis loh. Dan ini terkenal banget ya. Dan juga dia adalah seorang SSAA ya, jadi Smart Skin Advisor Advance. Jadi nanti di kelas ini pertama-tama kita itu akan mendapatkan trial Biskin. Jadi kita itu coba langsung Biskinnya. Kemudian yang kedua nanti akan diajari make up. Nah, di sini untuk teman-teman yang hadir pastikan Anda bawa peralatan make up Anda sendiri ya. Jadi ketika dari panitia tidak menyediakan make up ya, Anda make up pakai make up Anda sendiri. Tapi nanti akan diajari untuk tutorialnya gimana tips-tipsnya supaya make up-nya tuh oke gitu ya. Terutama untuk daily use gitu ya. Nah, di sini selain dapat tutorial, dapat trial, Anda dapat voucher juga ya, dapat voucher belanja Biskin sebesar 50.000. Kemudian Anda juga dapat gratis untuk cek tekanan darah dan cek gula darah ya. Terus ada coffee break-nya juga, ada memo pad, dan tak lupa ada coffee break dan ada door prize. Waduh, kalau acara Biskin ini biasanya door prize-nya jutaan ya. Jadi pastikan Anda segera daftar. Kapan sih waktunya? Hari Sabtu 24 Agustus. Nah, ini langsung masukkan kalender ya. Sabtu 24 Agustus jam 13.00 WIB bertempat di Hotel Ibis Style Simpang 5 ya. Ibis Style Simpang 5 itu hotelnya bagus banget ya. Nah, harga tiket masuknya per orang itu 100.000. Tetapi berita gembira buat Anda semua ya, early bird untuk Anda yang mendaftar sekarang ya, maksimal tanggal 17 Agustus Anda cukup membayar 75.000 saja. Ya, oke. Jadi itu pengumuman yang pertama. Langsung ya setelah acara ini langsung daftar ya. Hubungi orang upline Anda ya, langsung daftar ya dan ajak teman-teman Anda. Saya garansi Anda tidak akan nyesel ya karena ini acaranya spesial banget. Nah, saya punya pengumuman yang kedua yaitu bahwa nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita untuk Biskin ini ada spesial promo, yaitu berperiode tanggal 10-11 Agustus besok ya, hari Sabtu Minggu besok. Dan ini khusus untuk pembelian di acara Evolve ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berhalangan untuk hadir di acara Evolve, Anda bisa titip ya dengan upline Anda yang hadir ya.
Nah, di sini apa aja nih penawarannya? Ada set pertama yang isinya adalah SS Cream 30 gram dan anti acne yang untuk jerawat tadi ya. Nah, ini pembeliannya SS Cream dan anti acne ini nilainya 624.000, tersedia hanya 200 set ya. Di sini yang pertama Anda mendapatkan gratis mini loose powder ya. Jadi dapat bedak mini dan juga Anda mendapatkan Lucky Dip. Ya, Lucky Dip itu nanti cabutan ya, undian. Wah, itu kalau beruntung tuh bisa dapat produk gratis, bisa dapat beauty blender atau bisa dapat apa kabuki brush atau macam-macam hadiah-hadiah lainnya ya. Untuk set 2 ini adalah V1 dan V2 ya. Jadi untuk soft bed cleanser ya tadi yang sabun cuci muka seri V dan juga esennya ya V1 V2 ini 998.000, Anda mendapatkan beauty blender set ya. Dan juga Anda ini hanya tersedia 150 set saja jadi cepet-cepetan dan Anda langsung mendapatkan satu Lucky Dip ya. Jadi ada cabutannya satu. Set 3 ini adalah W1 dan W2 ya, W1 dan W2. Di mana di sini Anda langsung dapat gratis foundation brush. Waduh, dapat foundation brush ya. Ini kalau beli di luar harganya mahal loh ini. Kemudian harganya 998.000 ya. Hanya tersedia 150 set dan Anda langsung dapat satu Lucky Dip. Dan yang terakhir yaitu LV Pro Bundling Pack ya, yaitu Anda membeli LV Pro juga untuk V3 ya, ini soulmate-nya ini ya, soulmate banget nih ya sama LV Pro. Ini 4.500.000 saja ya, hanya tersedia cuma 30 set ya. Kalau Anda tanya, Pak, biasanya harga normalnya berapa sih? Ibu-ibu, jadi harga normalnya untuk LV Pro itu 4,3 juta ya, 4299, sedangkan V3 itu 1.119.000. Ya, jadi kalau dijumlahkan aja itu sudah berapa tuh? 5.500.000-an ya. Di sini Anda hanya membeli dengan 4.500.000. Jadi selisihnya itu 1 juta sendiri ya. Nah, di sini hanya tersedia 30 set dan Anda mendapatkan 2 Lucky Dip. Ya, jadi dapat 2 nomor undian ya. Siapa tahu Anda beruntung dapat produk ya. Nah, ini ya. Jadi ada 4 promonya ini. Anda hanya tersedia di tanggal 10-11 Agustus khusus pembelian di Evolve. Jadi untuk Anda yang nggak bisa hadir, Anda bisa titip kepada upline Anda yang hadir ya. Karena ini menarik banget. Oke, mungkin itu pengumuman-pengumuman dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti. Ya, saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa diterima dengan baik dan membuat Anda jadi lebih mengerti ya tentang biskin, ya tentang kulit dan beberapa problem-problem kulit. Ya, nah memang tidak bisa lebih dalam ya karena itu nanti kalau mau didalemin masing-masing panjang ya, cukup panjang ya, waktunya nggak cukup. Ya. Nah, dan juga mungkin tadi juga saya memberikan beberapa tips-tips juga yang semoga teman-teman semua bisa segera praktek ya. Jadi bisa menjual biskin ya sebanyak-banyaknya ya. Tapi tips dari saya yang paling jitu ya adalah gunakanlah diri kita sendiri ini sebagai model ya. Jadi sebelum kita menawarkan ke orang lain, alangkah baiknya kita sendiri menggunakan ya. Karena ketika kita menggunakan orang itu akan lihat kok ya perubahan yang terjadi gitu ya. Sehingga orang itu menjadi tertarik dan bertanya-tanya gitu ya. Pakai apa sih kok kulitnya kelihatan seger, glowing, muda gitu ya. Jadi gunakan sendiri gitu ya. Nah, itu aja. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kelemahan saya. Tapi jika Bapak Ibu teman-teman semua mendapatkan manfaat, semua karena kemurahan Tuhan ya. Sukses buat Anda semua, bisa jual biskin yang banyak, ya, panen raya. God bless you all, dan go Royal Crown! Terima kasih, Pak.